Ya, ini adalah kantor Google Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hadir, bisa melihat Android khusus menggunakan batik. Di mana-mana kita berusaha untuk menyesuaikan dengan culture. Jadi misalnya di Singapura nanti ada laksa Singapura gitu. Tapi kalau di Indonesia ada batik, ada Android menggunakan baju daerah di seluruh Indonesia gitu. Saya Fanti Tanto, saya Country Director dari Google Cloud Indonesia. Next. Sekarang, the work is changing. Tadi Pak Pratikno sudah memberikan bukan lagi hanya dengan dekat dengan atasan bisa bisa naik promosi, tapi sekarang adalah era di mana kita ada 4 generasi. Dari baby boomer, dari Gen X, Gen Y, sama Gen Z. Cara mereka berkomunikasi lain-lain. Dan bukan lagi baby boomer menjadi manajernya Gen Y, tapi bisa juga seperti Gen Y, bisa menjadi manajer dari Gen X, bahkan baby boomer. Nah, dan sekarang kerja itu bisa di mana saja. Karena kita mempunyai device, kita mempunyai tools yang menolong. Dan semua workforce itu kita bisa berkomunikasi. Jadi dari misalnya saya membutuhkan tenaga ahli dari Amerika untuk cyber security, kita bisa hubungi langsung. Next. Nah, apa yang memberikan sukses terhadap organisasi? Itu pertama ada 4 komponen. Yang pertama efisiensi. Bagaimana decision making bisa dibuat secara cepat. Bukan ada bloker-blokernya. Bagaimana operation bisa lebih efisien. Bagaimana semua bisa lebih responsif. Bagaimana hal itu bisa di-measure. Yang kedua, inovasi. Bagaimana Google ataupun company-company lainnya bisa meningkatkan inovasi. Bagaimana bisa create terhadap produk-produk yang baru. Yang ketiga itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu penting, bukan hanya sesama grup, tapi juga terhadap company wide. Bagaimana komunikasi itu bisa terjaga dan bagaimana kita bisa saling networking, saling knowledge sharing. Hari ini mungkin adalah sinergi, itu adalah knowledge sharing ya. Jadi mungkin bisa dapat dari tenaga ahli lainnya untuk sharing dan bisa membuka wawasan. Engagement. Attract talent adalah hal yang sangat penting. Saya next please. Karena 67% agree bahwa organisasi, culture di organisasi itu adalah kunci kesuksesan. Dan 60% agree, setuju bahwa culture lebih penting daripada strategi perusahaan. Karena kalau misalnya strateginya ada, tapi culture-nya tidak terbentuk, itu akan gagal. Oleh karena itu, next, di Google, kita memberikan semua karyawan kebebasan. Karena menurut Laszlo, ini adalah Google former SVP, People Operations, HR, if you give people freedom, they will amaze you. Saya akan share lanjut. Next. Tapi, hiring adalah kita mulai dari awalnya dulu. Hiring itu paling penting. People takes time on hiring the right persons, the right candidate. Bukan dari edukasinya. Jadi kalau waktu saya di hire, mungkin ada lebih dari 10 orang saya di interview. Dan kita bukan dari hiring manager saya, jadi bukan manajer saya yang menentukan saya boleh di hire atau tidak. Jadi bukan karena saya dekat sama manajer saya atau misalnya apa, tapi ini adalah kumpulan dari cross organization yang memikirkan kalau seseorang itu tepat gak untuk di pekerjaannya. Nah, apa saja sih yang dilihat kalau misalnya di hiring di Google? Pertama, kognitifnya seperti apa? Kognitif itu penting. Kognitif itu kayak misalnya jika kamu dihadapkan dalam satu masalah, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu misalnya diberikan blocker, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu misalnya
disuruh terbang ke bulan, kamu mesti ngapain gitu. Mereka nggak melihat dari jawabannya, tapi mereka mau lihat sebenarnya thinking prosesnya, design thinkingnya tuh seperti apa, frameworknya seperti apa. Yang kedua mungkin role related knowledge, apakah seseorang tersebut tepat untuk di divisi tersebut. Yang ketiga leadership. Di Google semua employee adalah leader, bukan tidak ada susunannya. Jadi semua adalah leader. Apa yang dilihat? Yang ketiga adalah googliness. Googliness itu humble dan bisa thriving. Jadi kalau misalnya saya disamperin sama yang mungkin yang paling junior, Fanli, saya nggak mau dipanggil ibu by the way di kantor, kakak boleh, nggak menolak tua sebenarnya. Tapi yang nurut itu cuman yang muda-muda. Kalau misalnya yang baby boomer sama Gen X masih manggilnya ibu. Tapi kalau Gen Y sama Gen Z langsung panggilnya Fanli, disuruh panggil Fanli, dia bilang panggil Fanli. Tapi kalau yang lain panggilnya kakak, mbak, cici. Dan misalnya mereka Gen Z nih datang, Fanli, saya ada ide gini. Saya yakin ini bisa berkembang dengan cost yang hanya segini gitu. Nah, semua orang layak untuk didengarkan. Itu adalah part of googliness. Next. Nah, ini adalah salah satu culture dari Google, yaitu default to open and share everything you can. Kita ada sama seperti ini, Pak. Ya, tapi kita lakukan TGIF. Jadi semua dikumpulin, kita dikasih makanan, terus habis itu semua bisa sharing. Dikasih makanan dan kita sistemnya random. Jadi kita pakai acak. Tidak leader saja yang jadi pemimpin dari TGIF tersebut. Jadi diacak dan akan sangat menarik sekali, tapi temanya selalu sama. Siapa yang anak baru, siapa yang ulang tahun, siapa yang anniversary. Terus habis itu kita ada cerita yang baik di mana, ada cerita yang buruk di mana, ya. Terus mungkin sharing session dari narasumber yang lain. Itu totalnya 1 jam dibuat 5 menit, sangat cepat tapi sangat menarik karena setiap kali ide-ide yang baru kita dapatkan. Terus nomor 2, public KPI, itu penting. Semua orang punya KPI, tapi dari awal tahun leader kita dari Sundar dan Thomas Kurian, mereka akan share KPI saya seperti ini. Cuma 3, 1, 2, 3. Nah, ini di driven down semuanya ke bawah sampai di semuanya mempunyai KPI yang sama, tapi mempunyai description yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya dan role-nya sendiri. Tapi KPI-nya ujungnya sama. Jadi public KPI, semua aware. Vero tahu KPI saya juga tahu KPI-nya Vero. Nah, yang ketiga, kita mempunyai survei. Survei itu transparan. Jadi setiap quarter kita akan share surveinya. Dan dari survei itu kita akan mengambil dari top 3 karena kita pakai sistem, ada voting, apa yang terbaik dari survei dan apa yang harus dikembangkan. Next. Nah, ini adalah freedom untuk pursue dreams. Karena setiap orang dibebaskan untuk mengambil resiko. Setiap orang boleh berbuat salah. Karena di Google kita melihatnya bukan end goal-nya, bukan terakhirnya, bukan outcome, tapi journey-nya seperti apa. Banyak sekali proyek yang gagal. Ya, proyek yang gagal misalnya dengar tentang mungkin Google Glass. Itu mungkin salah satu proyek gagal yang paling ada dan kita publish kenapa kita gagal. Tapi setiap kegagalan pasti ada keberhasilan. Nah, kita juga ada yang namanya 20% time project. Jadi 80% itu adalah employee bekerja sesuai dengan job description-nya. 20% project di mana kita mempunyai aspirasi
mau seperti apa? Contoh nih, Gmail itu dari 20% project. Jadi kita berkumpul, misalnya saya ngajak 5 orang kolik yang bukan dari grup saya, dan mereka setuju dengan ide saya, itu bisa dari awal 20% project. Jadi 20% project banyak sekali inovasi yang dibuat dari 20% project. Gmail, terus misalnya safety dari Google Search. Jadi kalau misalnya teman-teman search, contoh aja ya, saya ingin bagaimana sih caranya beli, saya mau commit suicide, itu pasti keluar something untuk safety. Nah itu dari 20% project, dari setiap employee yang melihat kayaknya saya bisa fixing ini, kayaknya saya bisa menambah ini gitu. Nah itu 20% time project dan itu di measure. Kita sebagai manajer, kita memeasure 20% project tersebut. Aspirasinya terserah dari employee. Terus ada Googler to Googler, learning and coaches. Jadi saya bisa share nih di saya punya internal link. Oke, saya open untuk bicara tentang culture. Atau Vero nanti misalnya mau cerita, oh saya kalau misalnya mau coding dengan cepat bisa tanya dengan saya. Nah Googler belajar dengan Googler yang lain. Itu adalah kita encourage untuk semua jadi player dan semua jadi coach. Next. Idea bisa datang dari mana saja dan bisa dilihat, siapapun bisa engage dengan manajernya. Bahkan kalau misalnya saya pikir saya mau berkomunikasi dengan CEO saya bisa reach Pak Thomas Kurian dengan chatting. Jadi kita mengurangi dan tidak ada red tape, mengurangi birokrasi. Next. Nah, kita juga selalu ada Think 10X. Think 10X itu kamu maunya seperti apa? Apa yang terbaik untuk company kamu? Kita set unattainable goal, tapi dipikirkan bagaimana goal tersebut bisa dicapai. Pernah dengar tentang Waymo? Waymo itu self-driving car, sudah banyak sekali di Amerika. Itu awalnya dari Think 10X. Dan semua dibebaskan untuk fail. Asal responsible. Kita adalah perusahaan data, kenapa kamu fail? Kenapa journey-nya sampai fail seperti apa? Dan people tidak dipanis kalau mereka memang bertanggung jawab untuk menjalankan proyeknya tersebut. Lanjut. Jadi environment-nya kita dibuat, ini adalah salah satu culture. Google Office itu culture dari Google. Bagian dari kita. Kita tidak membuat kantor yang seperti kantor. Kita buat kantor di mana semua mau berinteraksi. Jadi kalau di Google Indonesia mungkin nggak seperti ini, cuman lumayan lah ya. Nggak ada wall climbingnya. Cuma kita ada yang namanya micro kitchen. Jadi semua micro kitchen di mana kita ada tempat ngopi, tempat berkumpul, dan tempat duduk. Kembali lagi ke makanan ya. Jadi tempat berkumpul, waktu kita duduk lagi makan, kita ngobrol. Saya lagi ngerjain ini, saya lagi ngerjain ini. Jadi kesehatan itu juga penting. Karyawan tidak lagi harus khawatir tentang kesehatannya, asuransi gitu semua ditanggung. Terus makanan juga yang sehat. Jadi nggak ada makanan-makanan yang tidak sehat di Google, sama inspiring space. Mungkin itu saja sharing dari saya. Saya ada summary, next-nya. Ini adalah Google Top Tips, silahkan bisa dilihat. Terima kasih semuanya.